Am-Media, bekal ilmu Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. فقال ربنا تبارك وتعالى في القرآن الكريم حيث قال جل جلاله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فأما بعد عباد الله, kaum muslimin dan juga muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kembali Allahu Rabbul Alamin dengan rahmat dan juga dengan kebaikannya mengumpulkan kita di malam hari ini di rumah Allah Subhanahu wa ta'ala di Masjid Jami' Al-Furqan, dan Allahu Rabbul Alamin tentunya menginginkan kebaikan bagi kita. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala ketika menginginkan kebaikan bagi seorang hambanya, maka Allahu Rabbul Alamin berarti juga ingin kesalahan dan dosa-dosa kita diampuni oleh dirinya. Karena cara Allah Subhanahu wa ta'ala menghilangkan dosa itu tidak hanya melalui pintu taubat, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala juga persiapkan pintu-pintu yang lainnya. Di antaranya adalah pintu ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tahu bahwa pahala dari ketaatan itu menghapuskan dosa dan kesalahan, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah dalam ayat yang mungkin sering kita dengar. Allah Ta'ala mengatakan, innal hasanat yudhibna sayyi'at, sesungguhnya kebaikan itu menghilangkan dosa. Ataupun kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menghilangkan dosa itu dengan pintu ujian, yang mana dalam bahasa Arab itu bisa disebut dengan musibah ataupun juga bisa disebut dengan al-bala. Dan kenapa Allah kemudian menetapkan musibah ataupun bala? Sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis, Allah, kata Rasulullah SAW, menginginkan kita berjalan, yakni yamshi, an yamshiya 'alal ardi laisa 'alaihi khati'ah,
Allah menginginkan hambanya yang diuji terus-menerus itu, kemudian dia berjalan di atas permukaan bumi dalam keadaan dia tidak punya dosa, hilang dosanya karena musibah yang terus menimpa dirinya. Ini pintu atau jalan yang Allah jadikan sebagai penghapus dosa. Belum lagi kemudian secara khusus ada pintu yang lain selain taubat. Itu Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan bermajlis di rumahnya sebagai alasan penyebab seseorang kemudian diampuni oleh Allah. Sehingga kalau kita memperhatikan dalil-dalil yang ada, sejatinya Allah Subhanahu wa ta'ala ingin menghabiskan dosa kita sebelum hamba atau kita sebagai hambanya berjumpa dengan dirinya kelak pada hari kiamat. Dan ini tanda keluasan maghfirah Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang disyaratkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis berikutnya dalam pembahasan kita dalam kitab Riyadhus Shalihin, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Musa Abdullah ibnu Qais. Mungkin ini sudah kemarin tapi kita ulang. Abdullah ibnu Qais, yakni Abu Musa al-Ash'ari, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala yabsutu yadahu bil-lail. Allahu tabaraka wa ta'ala itu melapangkan, membentangkan tangannya, dan ini sudah kita bahas kemarin, bil-laili, di malam hari, liyatuba musi'an nahar, membentangkan tangannya di malam hari untuk mengampuni, memberikan taubat kepada musi. Musi ini artinya orang yang berbuat kesalahan atau dosa. Musi, berbuat buruk. Setiap mereka yang berbuat dosa itu disebut dengan musiun. Musiun pakai hamzah, yakni orang yang berbuat sayyi'ah, pelaku sayyi'ah atau dosa dengan berbagai macam bentuknya. Dan Allah melakukan itu untuk mengampuni musiun nahar, untuk mengampuni dosa orang-orang yang berbuat salah dan dosa di siang hari. Jadi Allah tidak pernah memberikan jeda sebenarnya untuk mengampuni hamba-hambanya. Ya, tidak ada ceritanya Allah akan mengampuni kalau kita sudah betul-betul selesai dari dosa, tidak. Justru Allah menginginkan kita kembali secepatnya. Berapa jam sih Pak jarak siang ke malam atau malam ke siang itu berapa jam? 6 jam? 12 jam. 12 jam. Allah berikan waktu. Dan kemudian disampaikan oleh Rasulullah SAW agar kita sadar bahwa pintu taubat Allah itu sangat luas. Dan Allah tidak pernah menutupnya. Sampai nanti dalam hadis ini Nabi menegaskan sampai matahari itu terbit dari barat. Selesai sampai di situ. Kenapa seperti itu? Karena pada masa matahari terbit dari barat, di situ menjadi sangat jelas keimanan, mana yang mukmin, mana yang kafir, mana yang munafik, mana yang hak, mana yang batil. Karena tanda-tanda besar kiamat sudah bermunculan. Sehingga Allah tidak memberikan lagi uzur kepada siapapun. Ya, jika dia belum bertobat kemudian matahari terbit dari barat, selesai kesempatannya. Yang salah siapa? Hamba itu sendiri. Kenapa dia tidak segera bertobat? Padahal apa yang dikatakan Nabi, disampaikan oleh Nabi terjadi semuanya. Apa yang dia tunggu?
Sedangkan kita suka menunggu tidak jemaah? Lebih tepatnya menunda taubat kita. Kenapa? Karena kita masih penuh dengan apa? Keraguan. Orang-orang yang tidak mau bersegera bertobat itu orang-orang yang ragu bahwa Rabbnya mengampuni dosa-dosa. Ya, padahal sifat orang yang beriman itu apa? Di antara sifat penting orang yang beriman apa jemaah? Kenapa? Betul, itu betul. Tapi orang baru bisa melakukan itu kalau dia punya apa? Keyakinan dan tidak ragu. Ada dalilnya tidak jemaah dalam Al-Quran? Jemaah. Ya jemaah. Ada tidak dalilnya? Allah musta'an. Anak kasih bocorannya lah. Thumma welah bocorannya. Thumma lam yartabu. Coba, itu dalil lafaz yang menunjukkan bahwa orang beriman yang tidak ragu. Irtiab itu artinya keraguan. Lam yartabu, kemudian dia tidak ragu. Itu surat apa ya? Fadhal ya akhi. Al-Hujurat ayat 15. Baca. Gak apa-apa sih lah. Sampai di situ. Innal ladzina amanu, mereka yang beriman billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu. Orang mukmin itu tidak ragu, yakin meskipun dia adalah seorang pendosa. Apa keyakinan yang muncul dalam hati orang yang beriman ketika dia berdosa? Bahwa Allah mengampuni dosa-dosanya jika dia meminta ampunan dan taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian mereka yang menahan diri untuk bertobat, mereka tidak yakin. Andaikan mereka yakin, maka niscaya mereka akan apa? Segera bertobat. Dan ketika mengakhirkan taubat kepada Allah, mereka sedang menunjukkan kelemahan iman atau ketidaksempurnaan iman. Masalahnya di iman, bukan masalah di kesempatan, bukan masalah kemudian pada pengampunan Allah, bukan itu masalah. Tapi mereka tidak yakin bahwa mereka diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas sampai di situ jemaah? Baik. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengatakan, wa yabsutu yadahu bin nahari liyatuba musi'al lail. Allah Subhanahu wa ta'ala itu juga membentangkan tangannya. Kalau tadi malam, sekarang siang. Untuk apa jemaah? Liyatuba musi'a al-laili. Ada yang berdosa di malam hari? Banyak. Bahkan waktu malam itu adalah waktu yang apa jemaah? Berpotensi. Dan Imam Ibnu Qayyim mengatakan, kenapa potensinya kuat di malam hari? Boleh ditulis jemaah rahmatullah. Li'annaha yataqawwa quwwas syaitan. Karena di malam hari itu, di dalam kegelapan, fi dzulmah, kekuatan syaitan itu semakin kuat. Meskipun tipu dayanya lemah, tapi dia lebih kuat di malam hari, sebagaimana diisyaratkan oleh Allah ketika masuk waktu malam di waktu maghrib. Mereka berbondong-bondong keluar.
Iya, syaitan itu waktu keluarnya, sehingga mereka-mereka yang suka beraktivitas dan keluar di malam hari mirip, wah jangan gitu Ustaz. Iya, Anda paham. Iya. Padahal yang sering kita lupakan. Ini sering kita lupa. Ya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan malam itu untuk apa? Istirahat. Bukan kerja. Nahara ma'asya. Siang hari cari makan. Ya. Kemudian Allah jadikan tidur di malam hari apa? Subata, sebagai waktu untuk beristirahat. Tidur bukan kerja. Tapi dah gimana? Iya. Betul tidak? Dan kemudian Anda nggak bilang bahwa ini menjadi haram, enggak. Tapi kekuatan syaitan itu jauh lebih kuat di malam hari. Dan ketika kita memaksakan diri untuk bekerja, ya dengan alasan apa? Anda bukan tidak, demi Allah, Anda bukan tidak memaklumi. Tapi juga kemudian kita harus sadar bahwa kita sedang menyelisihi apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya dong. Maka apakah kehidupannya akan menjadi baik? Maka kita jumpai banyak orang yang melakukan aktivitas seperti ini kurang. Ya, taib, sudah itu mah pandangan. Tapi perlu juga kita sadari bahwa waktu malam itu adalah waktu di mana kemudian mereka sangat mungkin hamba-hamba Allah terganggu dan tergoda oleh syaitan, sehingga mereka berdosa. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala membuka pintu tobatnya. Ana mau tanya sekarang, apa di antara cara Allah yang dilakukan oleh Allah di malam hari khususnya untuk mengampuni hamba-hambanya? Apa yang dilakukan? Turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir. Kemudian apa yang dikatakan oleh Allah? Tulis di bukunya, tulis di bukunya, bahwa Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin, sebagaimana yang disebutkan oleh dalam riwayat oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, disebutkan oleh Rasulullah SAW seperti ini: yatanazzalu Rabbuna tabaraka wa ta'ala, Rabb kami, Rabb kita itu turun kulla lailatin, setiap malam, ila sama'id dunia, ke langit dunia, hina yabqa thulutsal lail, ketika tersisa sepertiga malam, al-akhir, yang terakhir. Kemudian ketika turun atau setelah turun, Allah Subhanahu wa taala mengatakan kalimat-kalimat ini. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, man yad'uni, siapa yang bisa atau siapa yang mau berdoa kepadaku, fa astajibalahu, sehingga aku mengijabah doa yang dia panjatkan. Allah memberikan kesempatan yang luar biasa. Siapa yang mau berdoa? Ayo, agar aku menjawab doanya. Saat ini jika dia berdoa, aku jawab. Yang kedua, kata Allah Subhanahu wa taala kemudian, ya, Allah Subhanahu wa taala kemudian mengatakan, man yas'aluni, siapa yang mau meminta. Jadi betul-betul menginginkan sesuatu. Soal itu meminta sesuatu. Kalau doa kita bisa mendoakan siapapun, diri sendiri, orang lain. Tapi kalau soal itu doa yang khusus umumnya untuk diri kita sendiri. Iya, masalah-masalah, ya Allah tolong ini, tolong itu, selesaikan ini, selesaikan itu. Itu ditawarkan oleh Allah di sepertiga malam terakhir. Man, siapa? Ayo.
Siapa yang mau minta? Fa'u'tiyahu, maka aku akan memberi apa yang dia minta. Ini kesempatan emas. Mereka yang gagal di waktu ini, mereka akan gagal di dalam kehidupannya. Makanya Imam Ahmad itu selalu mencela siapapun yang mengaku sebagai penuntut ilmu namun dia tidur di sepertiga malam terakhir. Kenapa? Karena bagi Imam Ahmad tidak mungkin seseorang akan berhasil di dalam perjalanannya menuntut ilmu jika dia tidak beristi'anah kepada Allah di sepertiga malam terakhir. Kuncinya di situ. Makanya di satu negeri, ya, ini bukan hanya di negeri itu saja, di pesantren mereka itu di Afrika Utara, di Mauritania nama negara, itu mereka itu jam 2 wajib bangun, bukan pilihan, wajib. Kenapa? Karena di waktu itu keberkahan dari langit itu betul-betul diberikan oleh Allah. Yang ingin hafal ngafal, yang ingin sukses ingin minta, yang ingin tahajud semua harus. Karena itu kuncinya sebenarnya. Bukan hanya saja belajar rajin, itu hanya apa namanya ya, ikhtiar fisik saja. Tapi ilmu itu di tangan Allah dan Allah hanya akan memudahkannya dengan ibadah. Iya. Dan sepertiga malam terakhir itu kuncinya. Iya. Antum kalau kagum sama orang-orang yang kecil-kecil, mereka itu sepertiga malam terakhir nggak tidur, bangun dan melakukan yang terbaik di waktu itu. Ya. Bahkan dalam satu hadis, di antara fadilah ketika seseorang misalkan bangun di sepertiga malam terakhir itu tahajud, ya, sholat tahajud. Hadis ini hasan atau sahih, ya. Itu kata Rasulullah SAW bahwa di awal beliau mengatakan alaikum bisolatil lail, kalian hendaknya sholat malam. Kemudian menyebutkan alasannya, beberapa alasan kenapa harus sholat malam. Di antaranya apa? Manhatun lil ithmi, sholat malam itu pencegah dari dosa. Jadi mereka yang merasa dirinya banyak dosa, banyak maksiat, penyebabnya karena mereka itu tidak sholat malam, salah satu. Sehingga mereka mudah untuk melakukan dosa. Ya, jadi nggak ada perlindungan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua tadi, dalam hadis yang sedang kita bacakan apa? Siapa yang minta, maka aku akan kasih. Yang ketiga, kata Rasulullah SAW, Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, wa man yastaghfiruni, siapa yang meminta ampunan kepada diriku, fa'aghfir lahu, maka aku akan mengampuni dosanya. 3 kunci kebahagiaan dan kemuliaan seorang muslim yang Allah sediakan di sepertiga malam terakhir. Doa diijabah, permintaan diberi, dosa dihapuskan. Siapa yang tidak bahagia kemudian setelah mereka mendapat ketiga-tiganya dari Allah Subhanahu Wa Taala? Makanya sholat malam itu sunnah tapi wajib gitu. Muakkadah. Iya, apa itu muakkadah? Dikuatkan, muakkad. Kuat. Jadi sunnah tapi sangat kuat. Dan kemudian, ya, boleh dicatat, para ulama menjadikan sholat malam atau tidak sholat malam, ya, itu sebagai tolak ukur fasik atau tidak fasiknya seseorang.
Dan ini berat jemaah. Fasik atau tidak? Fasik. Bagi mereka yang tidak sholat malam itu fasik. Dengan meninggalkan sholat malamnya saja fasik. Itu keburukan. Karena Nabi Muhammad SAW paling tidak beliau melakukan witir, dan itu dilakukan safaran wa muqimah. Itu dilakukan dalam keadaan safar atau muqim. Salat malam itu. Iya, witir salat malam bukan? Hah? Salat malam. Ya, hanya saja dia mengganjilkan pengganjilnya, pengganjil bilangan, tapi salat malam. Dan Nabi secara khusus memerintahkan kita untuk witir. Ada perintahnya? Jamaah? Ada. Apa perintahnya? Kata Nabi Muhammad SAW, ij'alu akhira salatikum bil laili witran. Jadikan solat terakhir kalian di malam hari itu witir. 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 Salat malam, salat malam. Dan Nabi tidak meninggalkannya meskipun safar. Dan jika kemudian seseorang tidak pernah sholat malam atau jarang sekali sholat malam ataupun witir, maka itu tanda keburukan imannya. Makanya Imam Ahmad diantaranya yang beliau mengatakan bahwa persaksian orang yang tidak sholat witir itu ditolak di dalam pengadilan Islam. Baru sholat witir, belum yang lain. Jadi soleh, ke masjid rajin, dan seterusnya, gak kelihatan maksiat, tapi gak pernah ditanya witir enggak, kelas persaksian yang gak diterima. Apalagi kita, Alhamdulillah. Wassalamualaikum. Ya, itu sebabnya kenapa kemudian Rasul dalam hadis ini mengatakan, dalam hadis Riyadhus Shalihin yang sedang kita bahas, bahwa Allah membentangkan tangan karena Allah turun sendiri ke langit dunia. Dan kemudian Allah mempersilahkan mereka-mereka yang mau untuk meminta, memohon, dan kemudian meminta ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah rahmatullah Allah, kita perlu tahu jamaah, ini di musim hujan ya, di musim hujan tidur enak tidak jamaah? Maka sholat malam itu sulit atau mudah? Hah? Sulit. Sulit sekali atau sulit saja? Apalagi capek, letih dan seterusnya. Ada satu hadis yang mudah-mudahan bisa menjadi motivasi bagi kita semuanya jemaah rahmatillah Allah untuk bangun. Mau hadisnya tidak jemaah? Kenapa mau? Kebaikan. Ya, setiap kebaikan kita inginkan jemaah rahmatillah Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam satu hadis yang kemudian ini dijadikan sebagai dalil Allah subhanahu wa ta'ala itu memiliki satu sifat yang mungkin kebanyakan kita itu menganggapnya aneh jika Allah seperti ini, padahal Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan untuk dirinya sendiri. Tulis di bukunya Sifatul Dhahik. Allah subhanahu wa ta'ala itu punya sifat dhahik atau tertawa. Dhahik, dha ha kaf, al-dhahik. Ya, dalam satu hadis diriwayatkan oleh al-Imam Al-Hakim dalam Mustadraknya, sanadnya hasan, kata al-Imam Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Ini redaksi awalnya. Kata Rasulullah SAW, thalathatun, ada 3 manusia. Pertama, yuhibbuhumullah, Allah mencintai mereka.
Yang kedua, wa yadhaku ilaihim, Allah tertawa kepada mereka. Maksudnya tertawa bahagia, bukan mentertawai, menghina, melecehkan, bukan. Tapi Allah tertawa karena kebahagiaannya menyaksikan hamba. Tiga hamba atau tiga orang ini. Dan kemudian yang ketiga, kata Nabi, wa yastabshiru bihim, Allah menyampaikan kabar gembira kepada mereka. Kabar gembira apa yang akan disampaikan atau diberikan oleh Allah jemaah? Surga, jannah. Yang pertama yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, yang pertama nih, yang tadi apa? Dicintai, Allah tertawa kepada mereka. Satu lagi, berikan kabar gembira. Nah, yang pertama tulis jemaah, alladzi in idzan kasyafat fi'atun. Yang pertama adalah orang yang jika dia berada dalam satu pasukan, qatala wara'aha binafsihi lillahi azza wa jal. Belum ya? Belum. Tayyib. Dan kemudian pasukan ini mundur. Jadi dia berada di dalam satu pasukan berperang di jalan Allah. Ya. Dia berperang, ikut berperang, atau dia masih berperang mempertahankan pasukannya, menghadapi musuh-musuhnya. Lillahi azza wa jal, karena Allah. Padahal kata Nabi, imma an yuqtal wa imma an yansurahullah. Ada dua kemungkinan, dia terbunuh atau dia ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi dia berada pada kondisi yang memiliki dua kemungkinan tersebut. Genting, kan ada kondisi di mana kemungkinan besarnya selamat. Kalau ini enggak, ada kematian di hadapannya. Ya. Kata Nabi sekali lagi, wa imma an yansurahullah wa yakfih. Ada kemungkinan dia ditolong oleh Allah dan Allah mencukupinya, maksudnya memberikan kemenangan kepada dirinya. Allah akan mengatakan seperti ini kepada para malaikat, unduru ila abdi hadza, lihat hambaku yang satu ini, kaifa sabara li binafsihi, bagaimana dia sanggup bersabar karena aku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia bersabar dengan kemungkinan kehilangan nyawanya karena Allah. Dan itu membuat Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian tertawa bahagia. Satu. Yang kedua, nah ini yang menjadi syahid pembahasan kita. Walladzi lahu imra'atun hasanah. Mereka yang punya atau dia yang punya istri yang cantik. Jadi yang kalau belum punya istri termasuk tidak? Justru yang belum punya istri itu jauh lebih buruk jika dia tidak melakukan apa yang akan disebutkan oleh Rasul. Paham maksudnya? Karena yang punya istri cantik ini cobaannya, ujiannya lebih berat. Semua istri cantik, tidak cantik tidak akan dinikahi. Dan maksud Nabi itu adalah ada godaan, ada penghalang untuk bangun di tengah malam atau di sepertiga malam terakhir. Dan bukan hanya itu, kata Nabi, wa firashun layyinun hasan, dia punya kasur yang lembut dan enak. Tapi kemudian kata Nabi, fayaqumu minal lail, dia bangun di malam hari. Untuk apa di malam hari bangun? Beribadah. Dan Allah kemudian mengatakan, Allah berkata, berfirman, yadharu syahwataha, dia meninggalkan syahwatnya, wa yadhkuruni,
untuk mengingat diriku, kata Allah Subhanahu wa taala. Walau syaa raqada, kalau dia mau dia bisa tidur. Enggak ada yang menghalangi dirinya untuk tidur. Tapi dia tetap ini membuat Allah Subhanahu wa taala bahagia. Kemudian apakah kita tidak mau kemudian membuat Allah Rabbul Alamin bahagia atas diri kita? Dengan hal yang sangat mudah, yaitu bangun di sepertiga malam terakhir. Ya. 3 loh keutamanya tadi. Allah cinta, Allah tertawa kepada dirinya, Allah kemudian menjanjikan surga untuk mereka. Ya. Dan yang terakhir, kira-kira siapa yang terakhir? Tadi perang, 2 bangun di tengah malam, 3 yang ketiga kira-kira siapa? Tulis. Walladzi idza kana fi safar, mereka yang jika berada dalam perjalanan, atau dia yang berada dalam perjalanan safar, wa kana ma'ahu rakbun, dan dia bersama rombongan, thumma saharu aw fasaharu, dan rombongan ini begadang. Kalau lagi safar, lagi itu dalam perjalanan, mereka begadang. Thumma haja'u, setelah begadang mereka tidur. Ya. Dan semestinya atau sewajarnya, karena letih dan seterusnya, mereka tidur sampai pulas, pasti, atau kemungkinan besarnya seperti itu. Tapi kata Nabi, laki-laki ini dia yang Allah cinta, dia yang Allah tertawa kepadanya karena bahagia, dia yang diberikan kabar gembira oleh Allah. Faqama minas sahar, dia tetap bangun di waktu sahur. Fi dharra'in wa sarra, baik keadaannya itu menderita ataupun dia sedang berada dalam keadaan yang baik atau bahagia. Artinya dalam keadaan apapun, letih, capek, sengsara karena safar dan seterusnya, dia tetap bangun. Atau juga nyantai safarnya, banyak ketenangan, dia tetap bangun meskipun sebelumnya dia bergadang. Maka jadilah di antara salah satu dari ketiga orang tersebut, ya. Wallahu ta'ala alam bishawab. Ya merahmatin Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini mungkin yang bisa Anda sampaikan, ya, insyaallah. Dan mungkin sebelum azan, ini azan belum? Sudah masuk? Baik. Kita sholat apa? Azan dulu? Kalau ada pertanyaan, fadhal setelah itu, ya. Nah, insyaallah kita berjumpa lagi di minggu yang akan datang, insyaallah ta'ala. Karena masih ada perjalanan lain yang harus Anda lakukan. Jadi Anda izin, ya, sampai di sini. Insyaallah ada pertanyaan, kita akan jawab insyaallah ta'ala. Allah ta'ala. Nah. Allah. Nama antum siapa? Hah? Abi apa lanjutnya? Oh, Muhammad Abi. Masya Allah, barakallahu fiik. Ana sering ketemu tapi gak tahu nama. Abi, fadhal ya Abi. Jadi kayak manggil bapak sendiri, Abi. Fadhal, barakallahu fiik. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Ana persilahkan untuk jika ada pertanyaan, fadhal. Fadhal. Begadang tidak terus melakukan sholat, kenapa? Boleh. Tapi khilaful aula, menyelisih yang lebih utama. Nabi Muhammad SAW itu tidur setelah Isya, kemudian bangun di awal sepertiga malam, sehingga itu menyelisihi yang lebih utama. Namun kenapa boleh? Karena Nabi Muhammad SAW kemudian mengiyakan atau mentakrir, mensetujui apa yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, yang sholat
tanpa tidur terlebih dahulu. Dan beliau melakukannya di awal malam. Ya, itu menunjukkan boleh, tidak ada masalah. Tapi sekali lagi khilafu aula. Yang lebih utama sepertiga malam terakhir setelah tidur. Makanya disebut dengan tahajud karena tatajafa junubuhum 'anil madaji. Mereka itu menjauhkan apa? Lambung-lambung mereka dari tempat tidur. Itu alasannya. Ya, makanya disebut dengan tahajud. Artinya usaha keras untuk bangun dan kemudian sholat. Allah Ta'ala. Nah, mujahadah sahih. Sahih. Nah, fadhal. Kalau ada waktu tersisa sedikit lagi menjelang ajar subuh, maksudnya yang lebih utama apakah kita sholat atau memang kita berdoa dalam momen tersebut. Kemudian yang keduanya, kalau misalkan ada semacam konsekuensi, misalkan kita sholat malam tapi malah jadi nanti ada ketinggal sholat subuh saat jamaah. Ya. Apa yang baiknya bagaimana? Kalau misalkan memang itu jelas ketika ada saat malam malah ininya jadi jelas. Ya, sahih. Barakallahu fiik. Yang pertama, Nabi sudah mengatakan dalam hadis yang sahih Imam Bukhari, Muslim. Rasulullah SAW mengisyaratkan bahwa jika kalian takut masuk waktu subuh, fa'autiru biwahidah. Yang perlu dilakukan itu sholat witir 1 rakaat. Dan kemudian berdoa itu bisa dilakukan di waktu sholat itu. Ya, sama misalkan, Anda ambil contoh. Setelah azan, apakah berdoa atau qobliyah? Berdoa atau qobliyah? Qobliyah, ada yang bilang doa mungkin ya. Padahal bisa digabungkan keduanya dan lebih mustajab. Bisa nggak? Bisa. Iya, doa di sujud, doa sebelum tahiyat, salam setelah tahiyat akhir sebelum salam. Itu kuat sekali, bahkan lebih kuat lagi. Sudah doanya saja mustajab, ditambah dilakukan di waktu yang mustajab. Jadi nggak ada yang rugi, nggak ada yang kehilangan. Jadi kita bisa menjamak antara dua perkara itu, gitu ya, bisa. Nah kemudian kalau sholat malam menyebabkan kita kemudian terlewat sholat subuh, ini namanya musibah. Dan para ulama tetap mengingatkan bahwa yang wajib itu lebih utama dibandingkan yang sunnah. Sehingga jika kita sudah berusaha keras dan kemudian selalu sama hasilnya, misal maka yang diutamakan yang mana? Subuh, bukan tahajudnya. Karena subuh jauh lebih baik daripada tahajud. Terlebih juga di waktu subuh Allah berikan keutamaan-keutamaan yang nyata. Salah satunya bahwa mereka yang melakukan 2 rakaat subuh itu fi zimmatillah. Mereka itu di dalam penjagaan perlindungan Allah. Dan barang siapa yang mengganggu orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menghadapinya. Jadi selesai urusan kita itu. Semua ujian, masalah, apapun, kesenangan itu ada di bawah tanggungan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sholat subuh. Jadi kalau dikasih pilihan subuh atau tahajud? Subuh. Tapi kalau bisa menjamak keduanya, tahajud dan sholat subuh. Dan ingat, Nabi Muhammad SAW itu setelah sholat malam punya kebiasaan berbaring. Bukan tidur, tidur mah bablas. Itu mah kita habis tahajud berbaring tidur selesai. Subuh lewat. Tapi kalau Nabi berbaring, mengistirahatkan tubuhnya agar sanggup untuk melakukan sholat subuh sebaik mungkin. Ya, insyaallah jelas insyaallah ta'ala. Jadi kita ini bisa menggabungkan banyak kebaikan dalam satu kegiatan. Maka lakukan. Ya, lakukan. Allah ta'ala. Silakan bertanya. Wa iyyakum barakallahu fikum. Silakan. Allah. Silakan Pak Joko. Itu bisa dilakukan setelah sholat isya.
Boleh, keduanya boleh. Setelah sholat isya witir langsung misalkan, boleh, tidak ada masalah. Atau nanti di akhir, maksudnya di sepertiga malam terakhir. Hanya saja kata Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang sahih, la witrani fil lailah, tidak ada dua witir dalam satu malam. Nah, penjelasan ulama tentang hadis ini tuh ada dua. Pertama, seseorang itu kemudian menggenapkan witirnya dengan satu rakaat yang lain, supaya dia kemudian melanjutkannya dengan 2 rakaat sholat malam dan seterusnya. Kemudian diakhiri dengan apa? Witir. Itu bisa. Itu tidak dihukumi dengan apa? 2 witir dalam satu malam. Atau kalau sudah witir itu cukup dilanjutkan dengan apa? Sholat malam 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, dan kemudian tidak melakukan witir apapun karena sudah dilakukan. Kenapa begitu jamaah? Kenapa boleh? Kenapa bisa? Karena Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu itu pernah diberikan wasiat oleh Nabi. Kata Abu Hurairah, an utira qabla an anam. Aku diwasiati untuk witir dulu sebelum tidur. Sunnah. Atau kemudian dalam hadis yang lain Nabi melakukannya di akhir, sepertiga malam terakhir setelah sholat malam. Insyaallah wadih insyaallah taala. Jadi dua-duanya sunnah dan dua-duanya boleh dilakukan. Allah taala. Silahkan yang mau bertanya lagi, tafadhal. Kalau enggak ada yang bertanya, iya, supaya apa yang didapat insyaallah jelas insyaallah taala. Enggak ada yang mau bertanya? Baik, ada yang bertanya. Satu. Pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang pertama. Apa bukti bahwa pintu pengampunan Allah Subhanahu wa taala itu luas? Coba. Allah membentangkan tangannya di siang hari untuk para pendosa yang di malam hari, dan Allah membentangkan tangannya di malam hari untuk para pendosa yang di siang hari. Satu lagi. Yang menjadi bukti juga, satu lagi. Oh, satu lagi, bahwa Allah akan mengampuni seseorang yang meminta ampun kepadanya di sepertiga malam. Ahsan, barakallahu fiik. Sama jawabannya? Oh, beda apa kalau beda? Ini menarik nih. Banyaknya amalan atau kejadian yang membuat Allah mengampuni dosa. Mumtaz, masya Allah. Sebutkan. Musibah yang menimpanya, Betul. Terus? hidup ini dan ilmu, Mumtaz, masya Allah. Terus? Salat malam. Terus apa lagi? Amal saleh. So, coba sebutkan dalilnya. Tadi Anda sebutkan dalilnya. Innal hasanat yudhibnas sayiat. Ya, surat apa itu? Kalau bicara Bukan, itu bukan yang itu. Kalau Al-Hujurat bukan itu. bukan yang itu. Itu kalau yang Al-Hujurat 15 itu tentang bahwa orang beriman itu harus yakin, tidak boleh ragu, ya. Anda nggak nyebutin ayatnya, suratnya nggak. Anda nyebutin lafadznya saja. Tapi kalau suratnya yang tadi innal hasanat dan sayyiat, apa nih? Surat apa? Hud ayat 114. Ini sering Anda ulang-ulang. Bahwa kebaikan itu, pahala itu menghapuskan dosa. 114. Iya. Barakallahu fikum. Kemudian pertanyaan berikutnya. Apakah Allah itu punya sifat tertawa? Punya. Apa buktinya? Hadis tadi. Oh, hadis yang disebutkan tadi. Itu riwayat siapa? Al-Hakim dalam Mustadraknya dengan sanad yang mumtaz. Di awal hadis Nabi mengatakan 3 hal sebetulnya. Ya, coba siapa yang bisa menyebutkan 3 hal ini apa saja? Bahwa ada 3 orang yang begini. Fadhal. Allah mencintai mereka. Betul. Allah tertawa bahagia karena mereka. Terus Allah menyampaikan kabar gembira kepada mereka. Ahsan, barakallahu fikum. Syukran. Sebutkan yang pertama, 1 orang. Terus.
Nah, bersabar atas dirinya, yakni kemungkinan dia mendapatkan kebinasaan, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dia sabar menerima konsekuensi apapun, dia siap dengan kemungkinan apapun. Mumtaz, Masya Allah. Yang kedua, seorang yang punya istri cantik. ya salam, Masya Allah. Fasih. Ya, ana mendengar kabar gembira, alhamdulillah. Masya Allah, Allah barik. beda Punya tempat tidur yang nyaman, enak. Waduh, Masya Allah, dua-duanya ada nanti. Amin, insyaallah. Tapi dia tidak mengedepankan syahwatnya untuk Mumtaz, Masya Allah, mumtaz, Masya Allah, barakallah fiik. Jadi yadhara syahwatahu, kata Allah, dia meninggalkan syahwatnya, yadhkuruni, untuk mengingat diriku. Dan ini yang berat, ini yang berat, Insya Allah. Yang ketiga, safar, begadang. Mumtaz, Masya Allah, jamil ya. Dan bagi seorang hamba yang mencintai Rabbnya, maka dia akan selalu mendatangkan dan berusaha menyebabkan Allah subhanahu wa ta'ala kemudian tertawa atas dirinya. Ya, kita sedang mencari kemuliaan di dunia ini di hadapan Allah, bukan di hadapan makhluk. Itu yang kita butuhkan. Ya. Jadi kita berusaha sekuat tenaga kita, semampu kita. Tapi yang menjadi tujuan hidup kita cuma satu. Bagaimana kita membuat Allah subhanahu wa ta'ala betul-betul bangga, bahagia atas hamba-hambanya. Ya, wallahu ta'ala alam. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan di malam hari ini, insyaallah. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat, insyaallah, dan menjadi penyebab Allah mengampuni dosa-dosa kita. Amin, Allahumma amin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Am Media, bekal ilmu Islam.